memiliki luas wilayah 1.284,94 km persegi dan terbagi dalam 12 kecamatan. Belu adalah kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. Sekaranglah saat yang tepat untuk menjelajahi kealamiahan Belu. Pantai Pasir Putih. Hanya 6 km dari pos lintas batas negara Muta Ain, ada sebuah pantai yang indah di Desa Kenebibi, Kecamatan Kakuluk Mesak. Pantai ini tepat berada di tepi Jalan Raya Nasional Trans Timor, sehingga aksesnya sangat gampang. Cukup masuk ke pintu gerbangnya, parkir kendaraan, dan Anda bisa langsung menikmati pantainya. Seperti namanya, pasir pantai ini memang berwarna putih. Ombak yang tenang dengan pemandangan laut membentang. Pantai ini diapit oleh pepohonan bakau. Grup band rock Indonesia, Slank, pernah menyelenggarakan konser di sini. Pastikan menyaksikan matahari terbenam di sini. Padang Fulan Fehan. Tepat di kaki Gunung Lakaan, terbentang sebuah lembah berbukit dengan sabana yang sangat luas. Lembah ini bernama Fulan Fehan, berpemandangan menakjubkan dengan udara sejuk dan bersih yang masih alami. Fulan Fehan terletak di Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, sekitar 30 km dari Atambua, ibu kota Kabupaten Belu. Pengunjung akan melalui jalur bukit dan ngarai bervista menawan sebelum sampai ke tempat ini. Potensi lembah Fulan Fehan, ada banyak kuda yang bebas berkeliaran, gerombolan pohon kaktus yang tumbuh cepat, dan hamparan sabana yang menutupi tak terjangkau oleh mata. Semua komponen ini menciptakan nuansa surrealis. Posisinya yang berada sendirian dan awan-awan yang kerap mengitarinya sungguh-sungguh menghadirkan kesan istimewa. Fulan Fehan dapat dikunjungi sepanjang tahun. Bila musim hujan, sabananya akan menghijau segar bagai permadani. Saat musim kemarau, warnanya coklat keemasan, namun tetap terguntal kabut. Benteng Ranu Hitu. Ranu Hitu, demikian namanya. Dalam bahasa Bunak artinya benteng lapis 7. Nama ini cukup mendefinisikan bentuk benteng yang memang memiliki 7 lapisan. Diperkirakan dibangun pada abad 15. Nama lainnya yakni Benteng Makes. Letaknya di satu kawasan dengan lembah Fulan Fehan, yakni di Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, kira-kira 30 km dari pusat kota Atambua. Dibangun dari bebatuan karang yang membentuk lingkaran 7 lapis. Pengunjung harus melalui pintu utamanya, kemudian berjalan melewati satu demi satu pintu hingga tiba di tempat utama. Suhu yang dingin membuat pepohonan serta bebatuan dalam kawasan itu ditumbuhi banyak lumut. Di dalam benteng terdapat meriam perang, juga makam raja, permaisuri, panglima perang, serta beberapa makam lainnya dan tempat ritual. Ada sejumlah kisah mengenai sejarah benteng misterius ini, termasuk bahwa ia dikerjakan 30 pasukan perang dari pagi hingga sore hari, lalu dilanjutkan malam hari oleh makhluk gaib. Pada lapisan ketujuh benteng ini, yang diameter lingkarannya kurang lebih 10 meter, konon apabila melakukan upacara ritual adat dalam lingkaran kecil ini, walaupun ditempati 500 hingga 1000 orang, dipercaya tidak akan sesak. Apapun kisah serta mitologi di baliknya,
Benteng Ranu itu digadang sebagai benteng non-kolonial yang paling lestari dan menawan di seluruh Nusa Tenggara Timur. Jadi, kunjungan ke sini tidak akan mengecewakan Anda. Air terjun Mau Halik. Mengambil rute yang sama menuju Vulan Vehan, pastikan mampir ke air terjun Mau Halik. Jaraknya hanya beberapa belas kilometer dari pusat kota Atambua. Terletak di desa Dualasi, Railulun, Kecamatan Lasiola. Air terjun ini bisa dibilang destinasi wajib kunjung, apalagi bagi penyuka alam dan air. Kampung Adat Nualain. Di pegunungan sabuk perbatasan Indonesia Timor Leste, tepatnya di Kecamatan Lamaknen, terdapat Kampung Adat Nualain, situs tradisional suku Buna yang masih lestari. Dihuni oleh 32 suku dengan 14 rumah adat. Kampung ini merupakan kampung adat terbesar di Pulau Timor. Dikelilingi oleh pepohonan pur sejenis beringin yang lebat dan 3 masbah dari susunan batu berusia sangat tua untuk ritual. Kampung 200. Sebelum tiba di Kampung Adat Nualain, mata Anda akan langsung tertarik pada pemandangan sebuah kampung kecil di atas tanduk bukit. Ini adalah Kampung 200. Meskipun yang tersisa hanya 3 rumah, namun posisi mereka sangat fotogenik. Rumah-rumah yang langsung berada di lereng curam menyajikan panorama lembah Ngarai nan memikat. Kampung Adat Mata Besi. Sama halnya dengan Nualain, Kampung Adat Mata Besi juga berada di atas pegunungan, tepatnya di Kelurahan Kumanin, Kecamatan Atambua Barat. Kampung adat ini telah ada sejak berabad-abad silam dan dihuni oleh 13 suku. Pada kesehariannya, rumah-rumah di Mata Besi bersifat profan, yakni sebagai rumah tinggal. Namun seorang pria yang belum melunasi uang kawin, belis atau mahar tidak diperkenankan untuk berada dalam ruang laki-laki bila ritual digelar. Bukit Kakau Mantenu. Destinasi wisata kekinian bisa kamu temukan di Bukit Kakau Mantenu dengan pemandangan puncak bukitnya nan eksotis. Tulisan Love Rainmanu di puncak bukit menjadi ikon wisata di tempat ini. Ukiran kayu Raimanuk. Di Kecamatan Raimanuk, tepatnya di Desa Mandeu, leluhur orang-orang yang berdiam di kaki Gunung Mandeu menciptakan ukiran-ukiran kayu yang luar biasa indahnya. Ukiran-ukiran tersebut umumnya dipahat pada kayu yang digunakan untuk dinding rumah serta dekorasi interior. Motif yang dihadirkan umumnya makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan dengan makna totem atau menyiratkan arti yang tersembunyi. Aktivitas ukir kayu ini kembali dihidupkan oleh generasi Mandeu kini dan dapat dijumpai bila berkunjung ke Raimanuk. Karya seni ukir kayu etnik Raimanuk
telah tersebar ke berbagai negara. Kolam Susuk. Tidak dipungkiri, Kolam Susuk adalah nama destinasi Kabupaten Belu yang paling terkenal sejak puluhan tahun. Ini berkat sebuah lagu yang dinyanyikan oleh band legendaris Indonesia Koes Plus di tahun 1973 seusai kunjungan mereka ke Atambua tahun 1972. Lagu dengan pesan nasionalisme ini lebih dikenal dengan judul Kolam Susuk ketimbang sebutan lokal Kolam Susuk, meskipun artinya sama. Pantai Berluli. Tak jauh dari pelabuhan Atapupu, terdapat sebuah pantai natural dekat rumah-rumah nelayan. Pantai Berluli namanya. Pantai ini masih belum mendapat sentuhan perubahan apapun sehingga kesan rustik kentara terasa. Pintu lintas batas Mota Ain. Pos Lintas Batas Negara atau PLBN Mota Ain dibangun dengan arsitektur modern. Setelah diresmikan Presiden Joko Widodo pada tanggal 28 Desember 2016 lalu, pintu batas ini tidak saja digunakan para pelintas antar kedua negara, namun juga dijadikan warga sebagai objek wisata baru. Tarian Likurai. Tarian Likurai sangat identik dengan Belu. Tarian ini biasanya dilakukan oleh beberapa penari pria dengan menggunakan pedang dan penari wanita dengan menggunakan tihar atau kendang kecil. Gerakan penari wanita biasanya didominasi oleh gerakan tangan memainkan kendang dengan cepat dan gerakan kaki menghentak secara bergantian. Selain itu, penari juga menari dengan gerakan tubuh ke kiri dan ke kanan sesuai irama. Gerakan penari wanita ini cukup sulit, karena selain menari, mereka juga harus berkonsentrasi memainkan kendang dan menjaga agar irama yang dimainkan tetap harmonis. Tarian ini awalnya merupakan tarian yang sering ditampilkan untuk menyambut para pahlawan yang pulang dari medan perang. Konon pada zaman dahulu, di daerah Belu terdapat tradisi memenggal kepala musuh. Kini tari Likurai digunakan untuk menyambut tamu kehormatan atau sebagai pembuka upacara. Pada tanggal 28 Oktober 2017 diadakan pementasan tarian Likurai kolosal di Padang Fulan Pehal, melibatkan 6.000 penari dan pasukan berkuda. Acara ini masuk rekor dunia. Teluk Gurita. Pada zaman dahulu, teluk ini bernama Kuit Namon dan sudah dijadikan pelabuhan alam oleh para leluhur Takuluk Mesak. Selain lautnya yang dalam, airnya juga tenang dan dikelilingi bukit-bukit. Ada sejumlah mitologi terkait Teluk nan indah ini. Salah satunya yakni kisah para pedagang cendana dari Eropa. Konon ada sebuah kapal pedagang Spanyol berlabuh di sini. Lalu muncul sebuah kuit atau gurita raksasa
melilit, dan menenggelamkan kapal serta para awak. Makanya nama tempat ini kemudian disebut Teluk Gurita. Cara terbaik untuk menikmati view yaitu dengan mendaki ke bukit, lalu memandang dari ketinggian. Rasakan embusan angin dan laut dalam teluk yang berwarna hijau biru. Niscaya penat karena perjalanan yang jauh akan hilang seketika.